Rupanya diam-diam PKS, Demokrat, dan Nasdem itu membentuk tim kecil. Saya membaca peta itu, memperhatikan peta itu, sekaligus juga melihat pertemuan Pak SBY dengan Pak Surya Paloh. Koalisi Nasdem, PKS dengan Demokrat bisa mengusung Anies dengan AHY. Ini bisa menjadi kuda hitam menurut saya. Sangat merasa optimis. Kenapa? Karena Partai Demokrat saat ini bukan hanya berbenah, tapi kita sudah bersatu untuk memperjuangkan putra terbaik kami, kader partai terbaik, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, sudah saatnya menjadi pemimpin nasional, setidaknya wakil presiden yang akan diupayakan dengan bersama Anies Baswedan. Rupanya diam-diam PKS, Demokrat, dan Nasdem itu membentuk tim kecil. Nah, tim kecil untuk apa? Tentunya untuk Anies Baswedan, dalam tanda tanya tapi ya. Karena menarik ini, karena disinilah nasib Anies Baswedan akan ditentukan. Apakah Nasdem serius untuk mendorongnya sebagai calon presiden? Dan yang kedua, apakah akan dapat endorsement dari PKS dan dari Demokrat? PKS tidak punya ambisi yang terlalu besar untuk mencalonkan calonnya sendiri dari kadernya sebagaimana halnya Nasdem. Tapi Demokrat tentu punya preferensi atas diri AHY yang dalam polling memang atau dalam survei sering masuk saf kedua, yaitu urutan keempat, 5, dan 6. Bersama Ridwan Kamil dan Sandiaga Salahuddin Uno. Ya, saya melihat AHY figur baru ya, yang katakanlah diamanahi oleh Partai Demokrat untuk menaikkan suara Demokrat di pemilu 2024 nanti. Tapi bukan hanya itu juga. Ini terkait dengan nasib AHY juga, terkait persoalan pencapresan itu. Apakah bisa menjadi capres, cawapres atau tidak? Ini menjadi pertaruhan bagi Partai Demokrat dan AHY. Oleh karena itu ya SBY turun tangan ya mendampingi AHY gitu. Nah, saya melihat tergantung dari komunikasi yang dibangun oleh Partai Demokrat dan AHY itu sendiri. Karena kita tahu dan paham gitu ya bahwa Partai Demokrat untuk bisa mengusung atau mendukung capres atau cawapres katakanlah AHY, maka perlu gabungan dari partai yang lain. Nah, saya sih melihatnya begini, yang bagus adalah kombinasinya ya, saya ini meraba-raba saja, yaitu koalisi Nasdem, PKS dengan Demokrat bisa mengusung Anies dengan AHY. Ini bisa menjadi kuda hitam menurut saya. Demokrat Saya melihat sebagai Ketua Umum DPP MKP DPD, perkembangan situasi politik menjelang 2024. Kita kenal ada Koalisi Indonesia Bersatu, ada Golkar, ada PAN, dan P3. Kemudian ada Gerindra dengan PKB, kemudian PDIP bisa mengusung sendiri, maka Demokrat, PKS, dan Nasdem kemungkinan besar bisa berkoalisi. Situasi peta itu saya tangkap dari apa yang disampaikan Partai Nasdem ketika beliau menyatakan dalam rakernasnya mengusung 3 nama calon presiden, ada Pak Anies, Pak Ganjar, dan Andika. Saya membaca peta itu, memperhatikan peta itu, sekaligus juga melihat pertemuan Pak SBY dengan Pak Surya Paloh. Komunikasi politik tentu sedang berlangsung ya antar sesama partai politik, terutama partai politik yang sudah pasti punya standing untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, baik sendiri seperti PDIP maupun bersama-sama seperti 8 partai parlemen lainnya. Dan memang this is the questions mengenai Anies Baswedan, kira-kira partai mana yang akan mendorongnya untuk menjadi calon presiden. Kalau gosip-gosip yang paling mendekati ya adalah koalisi dari Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS. Jadi Nasdem dengan 59 kursi, kemudian Demokrat dengan 54 kursi, dan PKS dengan 50 kursi. Maka koalisi ini akan terdiri dari 150, 150, ditambah kemudian 13, jadi 163 kursi, dan more than enough, termasuk koalisi yang paling besar
dibandingkan koalisi yang sudah ada seperti KIB atau koalisi Gerindra Caimin, Gerindra PKB, dan tanpa koalisi seperti katakanlah PDIP yang 128 kursi. Ketua Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyampaikan penjajakan komunikasi untuk koalisi dengan Nasdem dan PKS terus intensif dilakukan. Hal itu dilakukan dengan cara membentuk tim kecil agar komunikasi terus berjalan. Ya, kalau misalnya dengan teman-teman Nasdem dan PKS sudah disepakati, kami punya komunikator perwakilan dari tiap partai yang akan membahas secara intens, kata Herzaki kepada wartawan, Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022. Herzaki mengatakan, para ketua umum Demokrat, Nasdem dan PKS tak bisa secara terus-menerus melakukan komunikasi, sehingga ada perwakilan yang diutus, orang-orang partai yang diutus tersebut masih dirahasiakan namanya. Sebenarnya ada komunikator perwakilan dari partai yang sudah ditunjuk dari masing-masing partai, tapi siapanya kami tidak bisa bicara, sudah ada komunikator itu. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan, memang dalam penjajakan koalisi ini memerlukan waktu yang panjang, sehingga Demokrat, Nasdem, dan PKS membentuk tim kecil. Tentunya banyak agenda lain juga, sehingga ada agenda lebih mendetail memerlukan waktu cukup panjang juga kita membahasnya, maka ada tim kecil yang kita sepakati, tandasnya. Diberitakan sebelumnya, Nasdem mengklaim terus membangun komunikasi intensif dengan PKS dan Demokrat, hal itu dilakukan dalam rangka menyatukan pemahaman yang sama hingga membangun platform untuk hadapi pemilu 2024. Ya, ini yang sedang dibangun, visi misi. Kita sedang menyusun sebuah platform perjuangan bersama, ya ini didiskusikan secara intensif, kata Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya kepada wartawan dikutip, Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022. Menurutnya, antara Nasdem, PKS dan Demokrat dalam taraf membangun kesepahaman, belum ke ranah kesempatan. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai, pertemuan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla di Cikeas, demi kepentingan pemilu 2024. Di saat bersama, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu Ketum Nasdem Surya Paloh. Adi menduga, pertemuan dua tokoh tersebut untuk menyatukan visi yakni mengalahkan PDIP Perjuangan. PDIP tak mau kecolongan dengan manuver yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla dan Agus Harimurti Yudhoyono Surya Paloh. Pasalnya, pertemuan tokoh politik tersebut diduga menyatukan kekuatan untuk mengalahkan PDIP di Pilpres 2024 mendatang. Demikian analisa politisi senior PDIP Effendi Simbolon kepada wartawan di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 30 Juni tahun 2022, mantap manuvernya untuk mengalahkan PDIP di Pilpres 2024, kata anak buah Megawati Soekarnoputri itu. Menurut Effendi Simbolon, manuver yang dilakukan SBY JK dan AHY Surya Paloh patut diacungi jempol, mantap, itu kekuatan besar, berpadu, berkolaborasi, ucapnya. Untuk diketahui, SBY JK baru saja melakukan pertemuan beberapa hari lalu di kediaman SBY, di Cikaes, Bogor. Pertemuan tersebut berbarengan dengan pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower di Gondangdia. Pertemuan tersebut diduga untuk menyatukan kekuatan menghadapi Pilpres 2024. Namun, hal itu dibantah AHY. Ia mengatakan bahwa pertemuan dirinya dengan Surya Paloh hanya silaturahim biasa, tidak ada agenda politik yang dibicarakan. Begitu juga dengan pertemuan antara Presiden ke-6 SBY dan Wakil Presiden ke-6 JK, hanya silaturahim antara sahabat.